Pemirsa, kemarin sejumlah wilayah di Kota Semarang diterjang oleh banjir bandang akibat tanggul jebol. Sementara itu sejumlah wilayah lainnya di Jawa Tengah seperti di Kudus dan Pati juga masih terendam banjir hingga saat ini. Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan banjir yang menerjang Jawa Tengah, kita sudah bergabung bersama dengan jurnalis MGN, ada Gali Saputra dari Semarang dan juga koresponden MGN Udin Alinani dari Pati. Kita menuju ke Semarang terlebih dahulu pemirsa. Selamat sore Gali. Kemarin sejumlah wilayah di Semarang diterjang oleh banjir bandang akibat tanggul yang jebol. Lantas bagaimana situasinya pada saat ini? Ya, selamat sore Sosa dan juga pemirsa. Usai dilanda banjir bandang kemarin sore di perumahan Dinar Indah, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, saat ini upaya penanggulangan masih terus dilakukan. Dan saat ini upaya penanggulangan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS untuk memperbaiki tanggul yang jebol dan mengakibatkan sungai masuk ke permukiman warga. Dan bisa kita saksikan di belakang saya saat ini, tampak bambu sudah mulai dipasang oleh petugas dari BBWS yang dibantu oleh relawan TNI maupun Polri. Kemudian ada juga warga yang membantu proses penanggulangan atau perbaikan tanggul ini. Dan selain ada pagar bambu ini juga ada tumpukan karung berisi tanah atau pasir yang akan digunakan untuk menambal tanggul. Dan memang ini bersifat sementara sebagai langkah darurat untuk mencegah kembalinya air masuk ke pemukiman warga seperti yang terjadi kemarin. Dan usai tanggul sementara ini jadi, petugas akan membersihkan sisa-sisa material tanggul yang ada di bawah dan kemudian nanti akan diperbaiki lagi menjadi perbaikan untuk permanen menggunakan semen atau cor. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, selain memperbaiki tanggul yang jebol ini, pemerintah Kota Semarang rencananya juga akan mengajak warga untuk berdialog. Dialog ini dilakukan untuk meminta kesediaan warga yang terdampak banjir ini untuk direlokasi, mengingat lokasi perumahan ini berada di tikungan Sungai Babon yang meluap kemarin. Dan bisa saya gambarkan saat ini bahwa posisi perumahan Dinar Indah ini berada di dekat sungai, khususnya untuk RT 06 dan RW 26. Dan posisi tanggul ini sangat dekat sekali dengan perumahan warga, di mana setidaknya ada jarak sekitar 5 meter dari sungai menuju tanggul. Dan ketika air meluap kemarin langsung menghantam rumah warga yang ada di perumahan Dinar Indah Semarang ini. Dan selain dilakukan perbaikan ini, nantinya saat ini juga masih terus dilakukan pembersihan sisa-sisa lumpur kemudian sampah yang dilakukan oleh petugas gabungan relawan, warga, TNI dan Polri. Dan tadi beberapa kendaraan damkar juga dikerahkan untuk menghilangkan atau mengguyur sisa-sisa lumpur ini sehingga diharapkan rumah warga ini segera bersih dan bisa kembali dipakai oleh warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan setidaknya ada 300 anggota TNI dan Polri yang diterjunkan dalam upaya penanggulangan banjir bandang ini. Dan selain itu juga ada 2 truk pengangkut sampah yang digunakan untuk mengangkut sisa-sisa sampah yang kemarin sempat hanyut terbawa arus sungai yang meluap ini. Dan selain itu diharapkan dari banyaknya anggota ini atau relawan ini, upaya pembersihan bisa berlangsung dengan cepat dan warga bisa kembali beraktivitas atau tinggal di rumah masing-masing. Dan untuk saat ini warga yang tinggal di perumahan Dinar Indah ini masih dievakuasi di Balai Diklat Ketileng dan mendapatkan pendampingan dari petugas Dinas Kesehatan Kota Semarang. Tidak hanya mendapatkan penanganan medis tapi juga pendampingan psikologis agar trauma mereka bisa teratasi karena kejadian banjir bandang kemarin. Kembali ke studio, Susa. Baik, Gali, satu lagi bisa mungkin Anda jelaskan secara singkat sebenarnya seperti apa proses perbaikan dari tanggul yang jebol tersebut dan targetnya berapa lama proses perbaikan ini akan dapat dilakukan? Baik, Susa, memang untuk perbaikan tanggul ini diusahakan bisa selesai pada hari ini mengingat cuaca pada saat ini kembali turun hujan di Kota Semarang dan tampak di belakangnya sungai ini juga mulai ada kenaikan air. Dan jika tidak diselesaikan pada hari ini ditakutkan nanti jika air naik nantinya akan kembali meluap dan bisa kembali masuk ke daerah permukiman ini. Dan oleh karena itu petugas saat ini meskipun kondisi masih turun hujan terus dilakukan perbaikan dengan menggunakan bambu atau karung pasir ini. Dan kami akan terus melaporkan bagaimana perkembangan dari perbaikan tanggul yang jebol ini, Sosa.
Baik, kita harapkan proses perbaikan dapat semaksimal mungkin diupayakan walaupun memang berkejar dengan kondisi cuaca. Terima kasih Galih Saputra.